Kan lu bilang, gue kan umat terjemahan. Gue tanya malah. Ingat ketika Musa, ini dalam bahasa Arab. Gue tanya, Musa pakai bahasa apa? Gue tanya, Musa ini orang mana dan dia pakai bahasa apa? Kenapa dia berbahasa Arab? Pertanyaan gue nih, ingatlah ketika Musa berkata kepada keluarganya, ini Musa berkata kepada keluarganya pakai bahasa apa? Kenapa jadi bahasa Arab? Ini Musa ini orang Israel. Orang Israel. Kenapa diterjemahin jadi bahasa Arab? Nah. Musa waktu ngobrol sama keluarganya bahasa apa? Kan bilang gue Oten umat terjemahan ya kan, ya Oten umat terjemahan. Pertanyaan saya, Musa waktu ngobrol sama keluarganya pakai bahasa apa? Ini kita beri kasih lagi surah jin. Nih gue curiga jin bahasa Arab nih. Ini itu baru surah An-Naml, itu Musa ya. Nih nanti gue tanya ini nih ya, gue tanyain lagi nanti ya Ayume. Nah coba gue tanya, Musa kan katanya berkata kepada keluarganya, Musa ngomong bahasa apa? Nah pertanyaan saya itu, Rehan, yuhu, wiwit, Rehan, mana Rehan? Agak pinter gua. Kau bilang kan hidup cuma sekali kan? Itu memang bagi orang yang menolak Yesus itu memang punya hidup cuma sekali. Ya kalau lu di dalam Yesus ya lu ada hidup yang akan datang. Coba baca Mut pengakuan iman Nikea di butir yang ke-11-12. Bentar ya. Dia berarti lu nggak hafal, Cok? Hafal, tapi yang kalau yang diurut-urutkan ke 12 Ya 11, itu kan cuma 12 butir yang terakhir oh itu. ya, yang 12 itu ya, serta kehidupan zaman yang akan datang. Aku percaya akan kebangkitan. Oh, aku mengakui satu baptisan bagi pengampunan dosa. Kan itu yang 10 Aku itu. menunggu akan kebangkitan orang-orang mati. Nah, kami itu percaya kebangkitan orang mati, berarti kami hidup. Tuh, kamu mah hidupnya sekali doang. Rehan, gimana tadi? Udah malu belum? Han, Rehan. Nih baru muncul Kenapa lagi tuh? deh. Gimana Han? Udah pingsan yang tadi Han? Ya ampun. Kasihan ya. Putra putri anak bapak mama. Jadi dia bilang gini Mut. Ini dia atau bukan ya? Aduh lupa gua tadi. Jadi gini, ada tadi yang typing gini. Tuhan itu karena dia Tuhan makanya dia gak punya anak. Bukan. Karena dia itu Tuhan makanya gak punya istri. Sama dong kayak Tuhan Yesus. Coba abang kan bilang Zabur, Taurat, Injil, Quran, kitab kami. Coba mana buktinya? Mana ya? Ayo. Nih ya si Rehan ini ya. Dia bilang tidur udah malam. Bumi ini bulat bukan datar. Kok kira semua wilayah bumi ini malam? Dia pikir di tempat ini malam kali ya? Di tempat gua tuh masih pagi. Di tempat lo kali yang malam. Ingat, bumi ini bukan datar. Jadi matahari nyorot tuh siang terus nggak ada malam. Gimana sih? Masa dia nyurut udah malam, ngantuk.
Ya udah, lu tidur aja. Jangan lupa ya, baca, baca-bacaan gitu. Gerhana bulan sekarang. Ini si Hasbullah ini mukanya gerhana tadi, gelap. Bang, nggak usah ngajakin saya lihat gerhana, tadi udah ada tadi naik ke sini gerhananya langsung. Nih disaksiin 200 orang tadi gerhana. Loh, nih coba kita lihat lagi ya. Dia nggak ada. Nih, pasti nih gerhana. Lu mau lihat gerhana nih. Ini ya, lu mau lihat gerhana kan? Buka kamera. Hasbullah. Cepat. Nih, lu kan mau lihat gerhana nih. Gerhana di maghrib. Bang, kan? Gerhana lu. Itu juga lagi gerhana Cuk. Udah, itu gerhana. The real gerhana. Coba gue tanya Mut, kalau gerhana terang atau gelap? Mut, gelap tuh. Oh, kalau mau lihat kegelapan, gelapnya kegelapan. Tuh, lu mau lihat gerhana tuh. Udah. Itu kayaknya lebih gerhana dari gerhana sih menurut gue ya. Itu gegana ya, tim gegana. Tau nggak tim gegana? Gelisah galau merana. Asik. Ayo goyang dumang. Ini gelap karena matahari. Gelap karena matahari. Ini ada on-onnya ya. Di mana-mana. Di mana? Bulan yang nggak bercahaya udah kelihatan IQ-nya. Sejak kapan matahari gelap? Sejak kapan matahari itu menggelapi? Coba. Astaga Tuhan, nih kayaknya lu di kampus sekali-sekali tuh nguping gitu, mahasiswa belajar apa lu jangan nyapu mulu, jagain pelajaran anak SD. Iya, dia mah kayaknya nih matahari panas. Enggak, dingin. Kemarin gua ke mall matahari tuh. Dingin. Bener. Matahari. Gue belum pernah ya sekali. Gue dulu pernah ke matahari beberapa kali ya. Gue kalau ke sana nggak pernah panas. Ini dia doang ini. Katanya ke matahari panas. Pas mati listrik kali ya. Ya nggak dinyalain gensetnya. Makanya lu kepanasan pas di matahari. Dia mah keramaian doang. Tahu nggak Ramayana? Lu tau nggak? Apa itu? Tahu. Iya. Makanya agak panas. Beda. Ramayana itu kan dongeng kan, kisah. Aduh. Kisah Ramayana gitu. Karena waktu itu ya, waktu gua ke Bali, gua pernah tahu gitu kan, ada kisah Ramayana. Cak waktu pas tari kecak itu ada seremoni tari kecak. Di situ katanya ada Ramayana gitu. Itu kan Ramayana itu kan. Beda moms, tapi ya udah sama aja. Oh iya. Panah hari panas ikan aja gosong. Settingannya aja nggak jelas ya. Ini tolong dibantu ya si Hasbullah ya, dari gua live dia tuh udah ada dan dia tuh asli yo. Moonnya menggelap gulita. Moonnya menggelap gulita. Di sini masih pagi sayang. Jadi gimana gua mau lihat gerhana? Emang gerhananya pagi? Malam nggak sih kalau bulan? Dulu gue pernah melihat gerhana pagi hari waktu gue kecil deh kayaknya. Itu gerhana matahari cuy. Ya itu gerhana matahari gue pernah. Bentar lagi penggemar gelapmu Neng, astaga. Tapi ini mereka ngerti nggak sih kalau sebenarnya orang yang hipotermia, kedinginan itu rasanya kepanasan, dan orang yang terbakar, case-nya terbakar, itu badannya terbakar, itu tuh rasanya mereka kedinginan banget loh. Jadi si Hasbullah ini bilang matahari panas, dia hipotermia. Iya. Sesimpel itu aja dia nggak tahu loh. Kesian banget ya. Tunggu. Dia nggak ngerti hipotermia apa. Oh, yang kedinginan itu loh bang.
Coba jelasin, kasih data hipotermia apa. Ini host provokator. Hah? Bang, hostnya itu jangan kayak ular kobra dong, host. Pakai T. T. Itu mah ular kobra tuh. Host. Bang, tolong bang, lo kalau mau pakai bahasa Inggris, ya jangan dikorupsi huruf T-nya. Astaga. Terus tulisan aja masih Jadi gue sering. bukan provokator ya, gue itu adalah traktor. Biasa. Traktor yang buat di sawah itu. Atau konduktor gue yang gini, yang buat musik itu, yang memimpin. Anjir. Iya. Apa nih? Sudah. Gitu, dan dari Kebetulan gimana? gue tadi masuk ke roomnya adalah, terus dia bilang kayak gini, pada gue lupa lagi ya, 400 tahun kita tuh kehilangan suaranya Tuhan, bener nggak? Gimana ceritanya? Di zamannya apa kita kehilangan Tuhan? Nah itu karena gue masuknya tuh pas dia bahas kayak gitu doang, jadi dia cerita awalnya tuh karena di saat itu nabi-nabi tuh udah nggak ada lagi, jadi makanya kita kehilangan suaranya Tuhan itu. Dan menurut gue lah, sekarang kan juga nggak ada nabi ya, kalau kayak gitu ya sekarang waktunya juga nggak sih? Di zamannya apa? Di zamannya apa? Nggak ada nabi. Wait deh, Hah? soalnya gue masuknya tuh pas udah dia bahas kayak gitu, dan gue nggak banyak tanya, gue langsung skip doang. Emang di Kristen ada masa patroh? Nah itu makanya gue tuh mau bilang kayak gitu kan, cuman ya takut. Nih, gini loh. Bagaimana cerita? Nih, tujuan Tuhan mengutus nabi apa? Pertama itu dulu. Gue ada rekam, wait bentar, gue keluar dulu. Oke. Jadi pertama gini ya. Tujuan Tuhan mengutus nabi itu untuk apa? Untuk dia berbicara kepada manusia kan? Betul nggak? Kita bisa baca di Ibrani 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali berbicara kepada nenek moyang kita melalui perantara nabi. Jadi kalau tujuan Tuhan itu adalah berbicara melalui para nabi, di ayat 2-nya dikatakan pada zaman akhir Allah itu berbicara langsung. Jadi nggak pernah ada yang namanya masa patroh di dalam iman Kristen. Nggak pernah ada kita kehilangan kesempatan kita untuk berbicara kepada Allah. Itu karena Tuhan Yesus sendiri bilang, akan tiba saatnya orang tidak lagi menyembah aku di bukit Gerizim gitu, tapi semua orang akan menyembah dalam roh dan kebenaran gitu. Itulah yang dimaksud orang akan menyembah di dalam gereja. Mana Enggak, gue rekamnya yang bagian ini, yang dia bilang kalau sebenarnya kalau kita berbuat salah terus kita merasa nggak enak di hati kita, berarti itu Roh Kudus yang bekerja. Nah, gue kan masih ingat perkataan lu kalau hakikatnya manusia itu tuh baik. Jadi ketika kita melakukan hal-hal yang tidak baik, maka ya roh kita sendiri yang menentang hal itu. Bener nggak? menentang apa? Menentang kalau kita tuh melakukan hal yang tidak baik. Kalau Kayak- kita melakukan hal yang tidak baik, artinya roh kita menyetujuinya, Oh iya. Terus kalau bukan misalnya menentang. kita merasa nggak enak di hati kita, kayak ketakutan, itu bener Roh Kudus yang ini kita. Kalau lu menegur. ngerasa itu tidak benar, karena ada Taurat di dalam hatimu yang dituliskan oleh Tuhan Yesus. Jadi itu bukan indikator bahwa ada Roh Kudus di dalam diri kita. Karena semua bangsa-bangsa itu menerima yang namanya Taurat. Coba baca Roma
Roma 4. Roma 2 ayat 14. Roma 2. Nah, dari ayat 14. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Nah, itu. Jadi orang-orang itu semuanya itu satu lagi. Apa tuh? Satu lagi ayatnya. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Terus? Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberi. Ulang lagi. 4 dari 14 coba. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Nah, itu isi hukum Taurat itu tertulis dalam hati mereka bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Taurat dan Injil yang adalah Yesus. Nah, ini gue mau jawab ini. Gini Bunda Denok ya. Denok ya apa? Nai. Ya, 400 tahun masa peralihan Tuhan tidak berbicara. Inilah pentingnya kita itu punya kitab Anagenos Komena, atau kalau di sana disebutnya Deuterokanonika. Ada yang namanya Tobit, Sirak, Kebijakan Salomo, itu ada. Jadi nggak ada kosong-kosongnya. Allah itu nggak pernah berhenti. Makanya di masa dimana Simeon sebagai penerjemah Taurat, atau bukan hanya Taurat, kitab Perjanjian Lama ke bahasa Yunani, itu di situ ada dijelaskan bahwa dia itu tidak akan mati sampai dia melihat Tuhan. Ini Simeon itu 300 tahun sebelum Masehi. Dia usianya itu 300 tahun lebih. Simeon yang menyunatkan Yesus. Allah itu berbicara. Jadi nggak pernah kita itu mengalami yang namanya masa patro. Gitu. Nah, itu tadi ya. Jadi kalau ada orang yang dia melakukan dosa, artinya dia menyetujui dosa itu ada di dalam dirinya. Coba buka Roma 7. Ayat Alkitab ini. Ayat. Coba bentar ya. Itu bagus. Kita belajar Alkitab ya, coy. Nah, aku kan nggak tahu ya yang 400 ini, karena kan di gereja gue yang lama juga nggak ngajarin ini. Roma 8, coba lu baca Roma 8 dari ayat pertama. ayat 1. Oke. Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman lagi. 7 benar 7. Roma 7 dari ayat 13 coba. Hukum Taurat. Oh, ini perjuangan hukum Taurat dan dosa. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-sekali tidak, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Nah, oke, kita jelasin ya. Bahkan dosa menggunakan perilaku yang baik untuk membawa kita kepada kematian. Artinya apa? Hal yang kita lihat baik itu belum tentu benar. Contoh ya, kita kasih contoh ya kan.
Ini baik dalam perspektif tertentu. Contoh, ada orang mencuri. Ini yang biasa suka digunakan analogi si Hasbuloh ya. Ada orang ngumpet gitu kan. Dia pembunbun. Dia ngumpet di rumah kita. Daripada kita dibunbun, dibilangnya sama orang yang ngejar-ngejar si pembunbun ini bahwa orang yang ngumpet itu nggak ada di rumah kita. Seolah-olah kan itu baik kan, menutupi kejahatan itu. Nah, itu berdosa. Lanjut, Mo. Sebab kita tahu bahwa hukum adalah rohani, tetapi aku bersifat daging. Ulang. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki. Yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci. Itulah yang aku perbuat. Dulu. Sebab aku melakukan apa yang aku benci, gitu kan? Tunggu. Ya. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci. Coba, kamu membenci nggak kebohongan? Apa yang aku benci? Enggak. Misal, kebohongan itu kamu benci nggak? Ada nggak manusia yang nggak benci dengan kebohongan? Aku tanya, Mut, kamu itu membenci kebohongan nggak? Iya, menghina itu sebenarnya perbuatan yang kita benci. Tapi itu yang kita lakukan. Nih gue masih mau menjawab pertanyaannya si Imut tadi ya. Ini bagus kata-katanya nih. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang ku kehendaki yang ku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujuinya bahwa hukum Taurat itu baik. Ya kan? Paham nggak kalian? Nah, ini si Hasbuloh ini tahu dia memfitnah itu tidak baik. Tapi si Hasbuloh ini harus terus-terusan memfitnah Rasul Paulus. Dia tahu bahwa dia itu harus membenci fitnah, tapi itu yang dia lakukan. Dia menyetujui dosa itu di dalam dirinya. Ya enggak? Ada orang suka memfitnah. Coba, siapa yang suka memfitnah? Itu orang yang menolak Taurat. Itu. Jadi kita tahu bahwa memfitnah itu tidak kita sukai. Atau ada di sini? Ada di sini Juma. Ada orang di sini. Ada orang di sini yang suka memfitnah. Kalau kamu normal, kalau kamu menunjukkan ada Taurat di dalam dirimu, bahwa dikatakan apa? Jangan berbohong. Jangan bersaksi dusta. Bersaksi dusta itu fitnah loh. Iya kan? Benar. Dia memfitnah. Nah itu. Jadi si Hasbuloh ini tahu bahwa dia tuh nggak suka memfitnah, tapi itu yang dia lakukan. Boba katanya. Nah ini artinya adalah, nih baca lagi nih ya. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa Taurat itu baik. Kalau lu setuju Taurat itu baik, artinya lu nggak memfitnah, ya toh. Tapi yang dilakukan dia memfitnah. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada yang baik. Nah ini, jadi si Hasbuloh ini memang tidak punya sesuatu yang baik di dalam dirinya. Makanya dia fitnah terus. Iya, ini jelas ayatnya, iya kan?
Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal yang baik. Itulah kehendak si Hasbullah ini. Makanya dia memfitnah Rasul Paulus. Karena dia tidak memiliki hal yang baik di dalam dirinya. Karena dia tidak setuju bahwa Taurat itu baik. Dia tidak setuju. Kalau dia setuju Taurat itu baik, maka Taurat itu mengatakan apa, Mut? Jangan bersaksi dusta. Jangan berbohong. Tapi dia berbohong. Berarti dia tidak mengatakan bahwa Taurat itu baik. Ini kata-katanya ini loh, relate banget loh, ya kan? Kita nih misal kita nih ya, baru pulang dari gereja. Aku hari ini mau hidup kudus. Tahu-tahu langsung dia keluar dari gereja bergosip. Ini yang dimaksud. Aku tahu bahwa aku itu setuju dengan Taurat. Aku setuju melakukan hal yang baik. Aku punya kehendak untuk itu. Tetapi bukan itu yang kuperbuat. Sebab apa? Dosa tadi. Kamu setuju untuk melakukan dosa. Sebab apa? Baca tadi ayatnya. Yang ke ini. Apa? Sebab aku tergadai di bawah kuasa dosa. Ayat 14. Roma 7 ayat 14 itu. Jadi kenapa kamu tahu yang baik tapi kamu tidak melakukan yang baik? Karena kamu semua. Baca Mut. Ayat 14-nya. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Kamu terjual. Makanya kamu gak memiliki dirimu lagi. Itu yang dinamakan kamu menuhankan nafsumu. Nah ini. Jadi ada orang, dia sebenarnya baik. Kalau kelakuannya jahat, dia jahat. Jadi jangan dibilang dia sebenarnya baik. Ya memang itu fitrahnya manusia, baik. Semua manusia itu fitrahnya baik. Nah ketika dia berbuat jahat, berbohong, memfitnah, ya ini artinya apa? Dia setuju dengan dosa. Makanya kamu itu harus ditebus karena kamu udah terjual. Makanya Yesus itu membayar kita. Nah, dengan cara apa dia bayar kita? Dengan darahnya, dengan tubuhnya. Tuh. Jadi kalau kamu semua tergadai di bawah kuasa dosa, kamu butuh seseorang untuk menebus kamu. Inilah tujuannya kenapa Yesus datang sebagai manusia. Itu Hasbullah Ohon. Lu kan gak tahu apa-apa, lu gak ngerti Taurat. Wajar. Ya karena itu tadi. Dalilnya adalah Mazmur yang ngaku-ngaku punya Jabur nih. Baca Jaburnya. Jabur 147 ayat 19 sampai 20. Baca Mut. Satu berapa? 147 ayat 19 sampai 20. Bacalah. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Bagus. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Nah ini bangsa yang tidak kenal Taurat, ini si Hasbullah. Dia nggak tahu firman Tuhan. Dia nggak tahu hukum-hukumnya, hukum Taurat tadi. Di dalam Taurat ya Tukimin dikatakan jangan bersaksi dusta. Dia kerjaannya bersaksi dusta. Ini bangsa yang nggak kenal hukum Tuhan. Ini Jabur katanya, udah punya kitab Jabur. No, baca no kitab Jabur. Gua populerin nih ya. Jadi bangsa yang mengenal hukum Allah itu adalah bangsa yang mengenal Allah.
Kamu Hasbullah tidak kenal Allah, makanya kau tidak kenal hukum Taurat itu isinya apa. Tuh, makanya kau memfitnah terus Rasul Paulus. Padahal, ya, kau kenal tidak sama Rasul Paulus, tapi kalian fitnah terus Rasul Paulus. Apa? Dapat apa kamu dengan memfitnah Rasul Paulus? Hah? Ngarep apa kamu dengan memfitnah Hasbullah? Bukan? Dibilangnya masih ngeyel. Coba aku tanya kok Hasbullah, kok dapat apa dengan memfitnah Rasul Paulus? Dapat apa? Nasi Padang?